Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ibu-ibu? Baik, Pak. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di kegiatan rutin kita, kegiatan P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Sebelum kita melanjutkan acara pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara pada hari ini berjalan lancar dan juga menambah keberkahan untuk kita semua. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk menyemangati pertemuan pada hari ini, masih ingat Bu tepuk P2K2? Masih, Pak. Masih ya. Ayo kita praktekkan tepuk P2K2. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Di bulan kemarin kita sudah membahas tentang permasalahan stunting atau tentang pengertian stunting. Ibu-ibu di sini ada yang masih ingat nggak apa itu stunting, Bu? Ingat, Pak. Apa, Bu? Apa itu stunting? Stunting adalah tinggi anak yang tidak sesuai rata-rata usianya. Pinter banget. Ibu siapa namanya? Ibu Karni. Ibu Karni. Tepuk salut untuk Ibu Karni. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Iya benar sekali ibu-ibu bahwa yang namanya stunting itu tinggi badan anak yang tidak sesuai dengan rata-rata di usianya. Itu yang dinamakan dengan stunting. Terus ibu-ibu di rumah sudah melakukan apa saja Bu untuk pencegahan stunting itu, Bu? Kemarin kan ada PR tuh yang form tabel janji diri tuh, Bu. Apa Bu yang sudah dilakukan, Bu? Lupa, Pak. Wah, lupa Bu. Jadi belum ini ya, belum dikerjakan ya. Belum, Pak. Iya, untuk mencegah stunting itu kan yang pertama ibu-ibu harus makan makanan yang bergizi, yang sehat, ya. Terus kebersihan lingkungan rumah juga harus selalu terjaga. Itu Bu, itu harus diterapkan di rumah, Bu ya. Nah, sebelum selanjutnya kita akan membahas tentang sesi yang kedua, yaitu mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Tujuannya dalam sesi ini yang pertama, ibu-ibu atau khususnya ibu hamil itu mengetahui pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Kemudian yang kedua, bisa mencari informasi yang tepat yang mendukung ibu hamil. Dan yang ketiga, cara menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Itu Bu, itu untuk pembahasan pada pertemuan kali ini. Dan sekarang kita bikin yel-yel dulu ya. Jadi ada yel-yel namanya yel-yel ibu hamil. Jadi ketika saya mengucapkan ibu hamil, ibu-ibu nanti kompak menjawab, mari kita beri dukungan dengan tangannya gini Bu ya, biar semangat. Kita coba ya. Ibu hamil, Mari kita beri dukungan. kurang semangat ibu-ibu ya. Ibu hamil, mari kita beri dukungan gitu ya. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Jadi yang namanya ibu hamil itu harus kita berikan dukungan, khususnya bagi sekeluarga kita dan umumnya bagi tetangga-tetangga dan masyarakat yang ada di sekitarnya. Apakah di sini ada yang lagi hamil? Ada, Pak. Ibu, ya ada siapa Ibu yang lagi hamil? Ibu Siti namanya. Ibu Siti. Ibu Siti hamilnya berapa bulan Bu? Baru 3 bulan. Baru 3 bulan Bu, ya itu baru 3 bulan berarti masih rentan sekali Bu ya, harus dijaga dengan hati-hati. Iya, Pak. Ibu Siti di rumah apa saja yang
dukungan dari keluarga terhadap Ibu Siti? Bisa dijelaskan Bu, dukungannya dari keluarga, mungkin dari suami, dari orang tua, ataupun dari keluarga yang ada di rumah, apa saja Bu kira-kira yang diberikan dukungan untuk ibu yang sedang hamil ini? Kalau saya sih Pak, alhamdulillah suami peduli apa ya. Dia tuh membantu pekerjaan rumah gitu Pak. Terus Dari orang tua juga menyajikan makanan yang sehat, kayak gitu Pak. udah itu aja Bu? Ya diantaranya itu. Kalau ke puskesmas atau ke bidan pernah periksa nggak Bu? Ya harus dong Pak tiap bulan. Siapa? Sendirian apa ada yang antar Bu? Diantar lah sama suami. Ya, itu tepuk tangan untuk Ibu Siti. Ya. Ya, itulah yang namanya dukungan untuk ibu hamil. Jangan sampai ibu hamil memeriksakan kehamilannya berangkat sendiri ke puskesmas atau ke bidannya itu berangkat sendiri. Harus diberikan dukungan oleh suaminya. Suaminya itu harus mengantar ke bidan, mengantar ke puskesmas. Bahkan sebagai seorang suami, ketika menghadapi ibu hamil itu harus menjadi suami yang peduli. Di samping tadi kata Ibu Siti, suaminya membantu pekerjaan rumah, kemudian orang tuanya menyajikan makanan-makanan yang sehat, dan suami khususnya harus menjadi suami yang peduli. Bagaimana sih suami yang peduli itu? Suami yang peduli ketika ibu-ibu lagi hamil, yang pertama tentunya mengantar ke fasilitas kesehatan, baik itu ke puskesmas, ke bidan, ke posyandu, itu suaminya harus mengantarnya. Jangan sampai ibu hamil itu suruh berangkat sendiri memeriksakan kehamilannya ya Bu ya. Nanti suami-suaminya dibilangin sampai di rumah, itu harus bisa menjadi suami yang peduli. Di samping mengantar tadi ke fasilitas kesehatan, suami juga diharapkan mau mengikuti kelas ibu hamil. Biasanya kalau yang ibu-ibu yang lagi hamil itu kan ada kelas ibu hamil ya Bu ya? Ada Pak. Biasanya berapa kali Bu dalam masa kehamilan? 4 kali. 4 kali Bu ya. Nah, dari 4 kali masa atau kelas ibu hamil itu, ibu diharapkan mengajak suaminya, dan minimal suaminya itu 1 kali dari 4 kali tersebut bisa mengikuti kelas ibu hamil. Rata-rata suami itu pada mau nggak Bu suruh ikut kelas ibu hamil Bu? Jarang Pak yang mau tuh Pak. Kenapa Bu? Repot jauh. Repot ya Bu, sibuk ya. Iya, Malu ya. Malu itu ya. Iya. Itu karena suami itu belum mengetahui pentingnya para suami juga ikut kelas ibu hamil. Karena di proses kehamilan sampai proses kelahiran nanti itu perlu sekali dukungan dari keluarga, khususnya suami. Jadi dengan mengikuti kelas ibu hamil, suami bisa mengetahui bagaimana cara memberikan dukungan kepada ibu hamil. Kemudian suami juga bisa mempersiapkan apa yang harus disiapkan untuk nanti proses kelahiran. Kemudian suami juga diharapkan pas proses kelahiran nanti bisa mendampingi istrinya dan juga bisa mengurusi bayi yang baru dilahirkannya. Itu biar nanti di rumah dikasih tahu lagi suaminya, sekali-kali suruh ikut kelas ibu hamil ya Ibu Siti ya, khususnya Ibu Siti nih yang sekarang lagi hamil. Jadi Ibu Siti nanti suaminya kalau ada kelas ibu hamil nanti diajak. Ya Pak. Diajak sekali aja, minimal sekali diajak. Kemudian ibu-ibu selanjutnya, ibu-ibu nanti diskusi. Kita bikin 2 kelompok saja. Nanti di sini karena ada 10 orang, 1 kelompok 5, 1 kelompok 5 Bu ya. Kelompok yang pertama nanti Ibu Siti
Ibu Siti dan teman-teman yang sebelah sini. Kemudian yang kedua itu Ibu Casti. Ibu Casti 5 orang ke sini, Bu ya. Nanti kelompoknya Ibu Siti nanti coba berdiskusi sama temannya tentang apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang sedang hamil ya. Jadi ketika ada anggota keluarga yang sedang hamil nih, ibu-ibu nanti melakukan apa? Silahkan diobrolan ya, didiskusikan. Kemudian kelompok yang kedua, apa yang dilakukan ketika ada ibu hamil di masyarakatnya? Kalau tadi di keluarga, ini di masyarakat. Kalau ada tetangga ibu yang lagi hamil, bagaimana Bu ya? Bagaimana nanti ibu hamil itu sikapnya terhadap tetangga yang ibu hamil? Ya, Bu. Silakan nanti ibu diskusikan, kemudian nanti hasil diskusinya kita bahas bersama-sama. Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan, nanti kita break, setelah break kita lanjutkan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.